Oke, saya akan tunjukkan cara penggunaan cetakan Gucci ini ya. Jadi di sini ada tuas untuk merekatkan masing-masing sisinya. Dan porosnya ini bisa berputar di sela untuk mengaitkan sisinya dengan pangkonan cetakan. Di sini ada beberapa paku, ada 4 paku untuk menganjal sisinya ya. Langsung aja kita masukkan ini di bawah cetakan ini ada lubang pakunya, dan ini sesuai ukurannya sama ya. Bisa masuk di sini, bahkan di sini sama aja. Kita cucuk ini, tekan. Nah, setelah sudah menempel 4 sisinya, kemudian di bagian atas kita pasang penguncinya. Ini di sini juga ada paku sebagai pengganjal sehingga cetakan sisinya ini akan menggigit ya. Kita lepas dulu paku-pakunya, ada 4 juga pakunya. Masukkan di bagian atas. Nah, ini di sini ada lubang lagi nih. Nah, ada lubang di bagian sisinya ini lubangnya. Kemudian di atas juga ada lubangnya. Ini kita sesuaikan aja, kita masukkan. Cari lubangnya seperti ini. Kemudian pasang lagi. Oke, sudah terpasang. Nah, kita press penguncinya ini dengan 1 kotak lagi seperti ini ya. Lalu terakhir gunakan pengunci bautnya sampai ke bawah. Dan perlu diingat, ini nggak perlu ketat banget ya untuk pengunciannya, karena nanti berpengaruh di perputarannya ini. Nah, jadi sedang aja, nggak usah begitu ketat, aman, karena sudah ada pakunya ini, jadi nggak akan lepas. Oke, begitu aja ya, sehingga berputarnya pun masih aman. Langsung aja kita tes seperti apa. Baik sobat, sebelum kita lanjut proses pencetakan Gucci-nya, yang perlu diperhatikan di sini ada rotan yang sudah kita spiralkan seperti ini ya. Ini tujuannya supaya nanti di cetakan ini kita nggak kesulitan untuk menentukan bentuk dari Gucci ini ya, karena di dalam rotan ini secara alami masih terbalut dengan resin alam ya, dan resin ini membuat tekstur rotan itu semakin menjadi kaku ya, kalau apalagi rotannya sudah kering. Dan ini saran saya untuk dibasahi dikit lalu dispiralkan seperti ini, sehingga resin-resinnya itu pada rontok nih, seperti ini resinnya nih rontok sudah. Nah, dan dia akan lunak dan mudah untuk dibentuk di cetakan ini. Oke, kita langsung. Saya pakai F20 karena menyesuaikan dengan besar dari rotannya ini, supaya Gucci-nya itu nempel sempurna. Saya pakai menggunakan F20, tapi kalau lebih kecil dari ini saya pakai F15.
Kemudian untuk awal di dasar cetakan ini, kita perlu untuk memaku di 4 sisi ini supaya guci yang akan dicetak ini nanti betul-betul span. Seperti ini ya, saya paku dulu. Oh iya, untuk alat-alat pendukungnya, di sini saya menyiapkan gunting untuk motong rotan, kemudian tang untuk menyabut rotan, menyabut paku kalau selip. Kemudian saya gunakan palu kecil. Ini palu kecil. Saran saya gunakan palu kecil, jangan palu besar karena pantulan kalau palu besar ini pantulannya sangat besar juga ya. Jadi saya sarankan untuk menggunakan palu kecil. Nah, ini proses pemakuan untuk di dasar, kita usahakan paku ini mereng supaya nanti tidak menghalangi tindihan rotan berikutnya. Nah, seperti ini aja. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi pakunya agak mereng, kita condongkan supaya timpahan rotan selanjutnya tidak mengganggu susunannya. Seperti ini ya. Nah, ini kita lanjut. Nah, jadi maksud dari saya spiralkan ini rotannya supaya teman-teman sewaktu mencetak ini nggak kesusahan, nggak perlu harus dipicit-picit lagi. Jadi dengan sudah spiral ini kita tinggal mengarahkan aja sesuai dengan cetakan. Jadi lebih mempermudah serta mempercepat sobat kreatif proses pembuatan gucinya. Oke teman-teman, di sini saya akan tunjukkan trik untuk penyambungan gucinya ya.
sebelum kita sambung ini di bagian ujung kita tekan sedikit menggunakan tang sehingga nanti sambungannya nggak begitu menonjol seperti ini ya. Cukup. Kemudian nah ini luka kita potong aja. Kemudian yang ini juga kita tekuk dulu, kuat aja, nggak apa-apa. Tekuk seperti ini, ya. Baru kemudian kita potong di bagian sini, lalu kita sesuaikan supaya sambungannya rata dan bagus. Ini ditekan sebelum kita lanjutkan, kita tekan ke dalam supaya sambungannya tadi tidak begitu menonjol. Sobat kreatif, perlu diingat untuk penyambungan usahakan jangan pas di tulang sisi cetakannya ya, karena ini sulit untuk sobat kreatif nanti memperbaiki sambungannya. Usahakan lewat sedikit dari. Oke sobat kreatif, sudah selesai, gucinya kita cetak. Ini saya tunjukkan proses pembongkarannya ya. Pertama-tama kita cabut dulu paku-pakunya.
Kemudian setelan atasnya buka. Kita lepas satu-satu. Nah, kemudian ini nanti kita ratakan lagi bagian atas sampai bawah. Dan pesan saya, setelah penggunaan ini sebaiknya kita rakit kembali, khawatir kalau kita lupa untuk menutupnya, ini bisa berbahaya. Oke Sobat Kreatif, segitu aja dulu video singkat dari saya mengenai proses pembuatan guci yang part 2 nya. Kemudian cara penggunaan cetakan gucinya, ini terbuat dari kayu. Kemudian di bagian tengahnya ini besi ya. Semoga video kali ini dapat menginspirasi Sobat Kreatif dan Sobat pemula tentunya ya, supaya lebih semangat berkarya. Kita manfaatkan apa yang ada di lingkungan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.